Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi masih di dalam pembahasan tentang sistem transportasi. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang sistem transportasi, mekanisme transportasi peredaran darah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sistem limpa, di mana sistem limpa ini juga masih merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Nah, kita lihat sistem limpa, di antaranya dia merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Sistem limpa mungkin yang kita sehari-hari bisa disebut dengan sistem peredaran darah putih. Nah, sistem limpa merupakan tambahan sistem sirkulasi. Ini mempunyai fungsi mengembalikan kelebihan cairan jaringan, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan, mengeluarkan zat-zat toksin dan sel yang rusak dari jaringan, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi, mengendalikan protein plasma ke dalam sirkulasi, mengangkut limfosit dari kelenjar limpa ke sirkulasi darah, menyaring, menghancurkan mikroorganisme, dan menghasilkan zat antibodi. Itu adalah fungsi-fungsi dari sistem limpa. Nah, penyusun sistem limpa diantaranya satu organ limpa terdiri dari nodus limpa. Ini berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing terdapat di dasar mulut, leher, lekukan siku, ketiak, dan paha. Kemudian di kelenjar timus terletak di dada berfungsi memproduksi limfosite. Kemudian kelenjar amandel atau tonsil berfungsi menahan kuman yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Kemudian ada limfalin terletak di sebelah kiri abdomen, berfungsi menghasilkan limfosit dan antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Nah, contohnya misalnya nodus limpa ini berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing. Terdapat di dasar mulut, leher, lekukan siku, kemudian ketiak dan paha. Nah, ini akan terasa apabila kamu misalnya mengalami infeksi di daerah tersebut, maka nodus limpa yang terdekat akan mengalami pembekakan. Misalnya, kalau kamu tertusuk di bagian kaki, maka limpa yang akan membengkak adalah di sekitar leher. Atau kalau kamu lagi flu misalnya karena ada benda asing masuk, maka limpa di sekitar leher akan membengkak. Mungkin sehari-hari itu nodus limpa itu yang disebut dengan sekelan atau sesekelun. Nah, itu sesekelan itu atau sekelun itu bengkaknya nodus limpa karena ada infeksi di sekitar nodus limpa terdekat. Jadi misalnya yang dekat lengan berarti di ketiak, di daerah kaki di paha ya, kemudian di lekukan siku dan sebagainya, di mulut dan sebagainya. Nah, itu adalah penyusun nodus limpa. Kedua adalah pembuluh limpa. Pembuluh limpa berupa pena kecil dengan banyak katup berdinding transparan dan permeabel sehingga partikel besar dapat masuk ke dalam jaringan. Terdapat hampir di seluruh tubuh. Ketiga, cairan limpa adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limpa, berwarna kekuning-kuningan dan mengandung plasma, protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Tanpa sel darah merah dan karbon dioksida. Itu adalah cairan limpa. Nah, ini gambar-gambar di mana terdapat organ-organ nodus limpa ya. Yang ini ada di dekat hidung, tonsil. Kemudian ada di daerah leher. Nah, daerah leher sini.
kemudian di timus bagian dada, di bagian dada. Kemudian ada nodus limpa di sekitar ketiak. Kemudian ada yang di sekitar paha. Nah, ini adalah nodus-nodus limpa. Itu adalah fungsinya sebagai pertahanan. Nah, kemudian bagaimana aliran limpa? Sirkulasi limpa, cairan disebut interstisial dari jaringan. Ini menuju kapiler limpa, masuk ke saluran penampung, kemudian ke pembuluh limpa yang lebih besar, kemudian bergabung membentuk trunkus batang saluran ke limpa utama. Nah, faktor yang menggerakkan cairan limpa adalah kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi, berarti ini pernapasan, dan pemijatan tubuh. Ini yang bisa mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi sirkulasi limpa. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sistem tambahan dari sistem peredaran darah. Nah, berikutnya adalah gangguan-gangguan dalam peredaran darah. Di antaranya ada yang disebut dengan anemia. Anemia itu mungkin sehari-hari itu disebut dengan kekurangan darah. Ini yang dimaksud di sini adalah kekurangan darah merah. Nah, kekurangan darah merah itu juga ada dua macam. Ada kekurangan dalam kuantitas, berarti jumlahnya kurang, atau dalam keadaan kualitas. Anemia yang kekurangan darah merah kuantitas jumlah itu misalnya karena mengalami kecelakaan, maka banyak yang mengalir, maka perlu penambahan volume darahnya. Itu misalnya bisa dengan transfusi darah. Kemudian kalau anemia kekurangan darah merah karena kualitas, misalnya ini karena hemoglobinnya kurang, berarti jumlahnya cukup tapi kualitasnya kurang, misalnya HB-nya kurang, maka diperlukan pemasukan makanan yang mengandung pembentuk hemoglobin, misalnya makanan-makanan yang mengandung zat besi, contohnya adalah sayuran-sayuran hijau. Yang kedua, gangguan sistem peredaran darah yang disebut hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah suatu kelainan di mana ini merupakan pembawaan atau faktor genetik. Hemofilia itu gangguan di mana darah sukar membeku. Ya, ini nanti akan kamu pelajari di kelas 12. Bagaimana cara penurunan dari genetik hemofilia ini. Yang berikutnya ada leukemia. Leukemia adalah gangguan darah di mana sel darah putih melebihi normal. Nah, leukemia atau kadang-kadang ini disebut dengan kanker darah. Bahaya dari leukemia adalah karena fungsi dari leukemia diantaranya sebagai fagositosis, bisa menelan benda-benda asing. Kalau sel darah merahnya banyak, kemudian yang kemungkinan yang ditelan dan difagositosis bukan hanya benda asing, tapi juga sel darah merah. Maka kalau yang leukemia bisa juga berakibat anemia, karena sel darah merahnya dimakan oleh sel darah putih. Itu yang disebut dengan kanker darah. Berikutnya adalah siklemia. Siklemia itu adalah bentuk sel darah berbentuk bulan sabit. Nah, ini juga merupakan gangguan karena genetik ya. Ini penurunannya nanti kamu bisa pelajari di kelas 12. Thalassemia. Nah, kalau siklemia itu darahnya berbentuk bulan sabit, thalassemia itu lebih parah lagi, jadi bentuknya tidak beraturan. Berarti permukaan darahnya harusnya yang normal itu bikonkav, bisa menyerap oksigen dengan banyak dan normal. Kalau thalassemia itu lebih tidak teratur, kemungkinan permukaan untuk menyerap oksigennya juga lebih sedikit. Dan ini juga merupakan penyakit karena faktor genetik. Berikutnya adalah hipertensi.
Kalau hiper itu tinggi. Ini adalah tekanan darah tinggi ya. Itu berarti tekanan darah tinggi ini bisa diketahui dari sistol. Jadi waktu sistol dan diastol. Ini kalau yang normal orang dewasa itu adalah 120/80. Nah, yang hipertensi itu adalah lebih dari itu. Kemudian kalau hipotensi itu adalah kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi tekanan darahnya tinggi, ya sistol dan diastolnya. Kalau hipotensi berarti di bawah 120/80 ya. Kemudian berikutnya arteriosklerosis, itu penebalan pembuluh darah karena zat kapur. Kemudian ada trombus dan embolus. Ini adalah penyumbatan pembuluh darah karena ada darah yang beku. Berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner ini adalah kelainan pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. Itu nadi koronaria ini tersumbat sehingga jantung yang harusnya mendapatkan darah itu bisa kekurangan darah yang akhirnya bisa menghentikan denyut jantung. Itu yang disebut dengan jantung koroner. Pokoknya ini kelainannya pada nadi atau arteri koronaria, di mana koroner itu fungsinya adalah menyuplai darah ke jantung. Berikutnya varises. Varises itu adalah pelebaran pembuluh pena atau pembuluh balik. Ini misalnya di kaki atau di duduk atau di bagian pembuluh, misalnya kaki. Varises itu di bagian pena, jadi bisa kelihatan pembuluh penanya meringkal-meringkal dan sebagainya. Biasanya karena misalnya berdiri lama atau duduk yang lama. Kemudian berikutnya adalah hemoroid, wasir atau ambeien. Jadi ini pelebaran pembuluh pena di sekitar anus. Limfangitis, ini adalah kelainan di sistem limpa. Impak miokard, ini kelainan pada denyut jantung. Nah, itu diantaranya adalah gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, sekarang banyak teknologi yang sudah berkembang di dalam sistem peredaran darah. Misalnya ada yang disebut EKG, elektrokardiograf, yaitu teknik mengetahui keadaan darah, jantung, dan pembuluh darah menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk bayangan. Ya. Nah, pembedaian dengan berikutnya adalah pembedaian dengan bahan radioaktif, yaitu deteksi penyakit jantung dengan cara injeksi bahan radioaktif yang tidak berbahaya. Berikutnya mungkin kita sering operasi bypass, yaitu teknik revaskularisasi, membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Berikutnya adalah terapi gen, yaitu teknik penumbuhan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode ya vascular endothelium growth factor. Jadi ini mungkin yang kemarin sebagai stem cell ya. Tuh. Nah, kemudian ada juga teknologi yang sudah berkembang di dalam sistem peredaran darah, itu ada yang disebut dengan angioplasti, yaitu teknik membuka sumbatan pembuluh darah menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar. Dan juga sudah berkembang transplantasi jantung atau cangkok jantung. Berikutnya ada pacemaker, yaitu alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik yang berkekuatan ringan. Nah, itulah sistem limpa dan gangguan pada sistem peredaran darah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.